Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah, tak dapat menghampiri Allah. Karenanya dalam 1 Petrus pasal 1 Tuhan berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara sekalian, bisa dibayangkan, diimajinasikan, dan ini benar adanya. Allah yang kudus, kekudusan dan kesuciannya Allah itu bukan saja agung atau dahsyat, tapi juga mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Kesucian Allah itu mengerikan, saudara. Saudara mungkin pernah merasakan wibawa seseorang. Apakah dia seorang pejabat tinggi, atau seorang penguasa, atau seorang yang saudara pandang sangat terhormat. Itu mengerikan, ada perasaan ngeri, takut dekat dia, saudara. Waktu kita dulu sekolah, pernah kita memiliki kepala sekolah, saudara, ya, yang menurut kita angker, saudara. Guru kita saja sudah angker, apalagi kalau itu kepala sekolah. Kalau pagi hari beliau sudah berdiri di depan kantornya yang kebetulan juga di depan kantor itu beliau bisa melihat orang-orang yang masuk melalui pintu gerbang. Kalau murid-murid masuk pintu gerbang melihat beliau berdiri, itu jalannya jadi cepat. Jadi cepat. Yang tadinya bercanda dorong-dorongan jadi tidak berani dorong-dorongan. Bahkan tidak sedikit yang menundukkan kepala. Kalau sudah dekat beliau, ya, kalau harus lewat dekat, menundukkan kepala, mengatakan selamat pagi dengan setengah lari, saudara. Mengerikan. Allah itu mengerikan, kekudusannya, wibawanya. Tidak berlebihan saya kemukakan kalau ada makhluk yang kotor dan najis, itu bukan hanya menggeletar dan tidak sanggup di hadapan Allah. Bisa-bisa hangus, saudaraku. Hangus-ngus. Ya. Jadi tidak ada orang yang hatinya jahat, bengis, hidupnya kotor, berani masuk surga. Masuk hadirat Allah. Ingin masuk tapi tidak bisa, karena tidak akan sanggup. Jadi orang, ya, kalau seandainya seseorang dibawa nanti di kekekalan, dia memilih surga atau neraka, tentu dia tidak ingin ke neraka, tapi tidak akan sanggup ke surga kalau hidupnya kotor. Kalau hidupnya najis, bukan tidak mau masuk, tidak bisa masuk. Angus-ngus, tidak sanggup, saudaraku. Sebab habitatnya ternyata ada di api kekal. Tidak bisa tidak, sengsara abadi. Ini yang kita harus pikirkan sejak sekarang, saudara. Saya sendiri gentar, saudara. Saya sendiri takut kalau memikirkan hal ini. Dan saya memikirkan terus. Jadi kita akan dengan rela hidup suci. Kesucian hidup bukan sekedar kewajiban. Tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan. Ya, saudara-saudaraku,
Saya ulangi, saudara, kalau nanti seseorang diperhadapkan apakah masuk surga atau masuk neraka, orang tidak akan pernah memasuk neraka. Itu kengerian. Tetapi tidak mungkin bisa masuk surga dengan keadaannya seperti itu. Kalau saya pernah ilustrasikan ikan air laut. Dia suruh milih air laut atau air tawar misalnya. Ya habitatnya air laut, ya mesti ke air laut, dia tidak bisa hidup di air tawar, saudara. Orang yang hidup di dalam kesucian sejak di dunia ini, ia juga tidak akan bisa masuk neraka. Dia bukan hanya tidak ingin masuk neraka, dia tidak bisa masuk neraka. Tidak bisa, tidak masuk, tidak bisa. Dia akan terbawa, tergiring ke hadirat Allah di dalam kesucian. Tapi kalau orang di dunia ini bengis, kejam, jahat, najis hidupnya, ya. Tapi biasanya orang tidak sadar kalau dirinya itu najis. Apalagi kalau dia seorang Kristen yang rajin ke gereja, apalagi aktivis. Terlebih lagi pendeta pasti punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Ya, seperti saya ini punya banyak alasan membenarkan diri. Tapi jangan begitu. Yuk, kalau kita salah, kita mengakui salah, ya. Bertobat. Kita beberes di hadapan Tuhan, berkemas-kemas. Ya, supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang bisa berdiri, tahan berdiri itu orang-orang saleh yang sudah membereskan hidupnya di hadapan Tuhan. Yuk, saudara, jangan remehkan Tuhan, saudaraku. Jadi kita tidak bisa membangun kehidupan di surga itu setelah mati. Justru sekarang kita membangun kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Sejak sekarang. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Persiapkan dirimu menjadi manusia yang berhabitat makhluk atau ciptaan yang layak masuk surga dan ada di hadirat Allah Bapa. Di dalam doa saya sering mengatakan, beri aku tempat di hadirat-Mu ya Bapa. Sampai ada lagu yang saya gubah yang tertulis, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa. Setiap saat dimanapun juga. Bapa akan menjawab, tentu Eras, tentu. Aku tidak ingin seorang pun binasa. Aku juga tidak ingin kamu binasa. Tapi masalahnya apakah kamu bisa ada di tempatku, tempat di hadiratku. Nah, kalau kita berkata, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, ya tidak salah juga. Itu kerinduan kita untuk memiliki tempat di hadirat Allah sejak kita di bumi. Dan untuk itu kita harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Ini hal yang terberat di dalam hidup. Jadi orang Kristen tidak sulit, jadi aktivis juga tidak sulit ya. Jadi pendeta pun sekarang tidak sulit. Apa sih sulitnya? Menjadi pengurus sinode, bahkan ketua sinode tidak sulit. Yang sulit ketika kita menjadi anak Allah yang berkodrat ilahi, yang saleh, yang suci seperti Bapa. Tetapi harus diperjuangkan, saudara. Harus terus diperjuangkan, saudara. Perjuangan itu tidak mudah. Tapi kalau kita lakukan, maka kehidupan saleh itu menjadi bisa kita capai. Ya, jangan berpikir terlalu sukar sampai tidak bisa kita capai. Itu tidak sukar sebenarnya, mustahil. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus yang mustahil tidak menjadi mustahil. Kita akan dituntun sampai kita mencapai kekudusan. Dan Bapa memang menghendaki agar kita layak, kita pantas di hadapannya, kita ada di hadiratnya,
kita memiliki tempat di hadirat Bapa. Demikian saudaraku sekalian, pesan dari Tuhan yang saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Indah sekali bukan? Indah sekali firman ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.